Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nandita Zarani, NIM 2110202007, kelas 2102A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Halo teman-teman, baiklah di dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Media dan Media Pembelajaran. Mari kita lihat videonya, selamat menyaksikan. Sejarah media dan media pembelajaran pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Teman-teman, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian apa saja yang akan dijelaskan di dalam video materi ini. Yang pertama yaitu sejarah media dan media pembelajaran, yang dimana sejarah media dan media pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama filosofisnya, nah gimana filosofi sejarahnya. Yang kedua tujuannya. Yang ketiga bentuk-bentuknya itu gimana dari sejarah media dan media pembelajaran. Selanjutnya itu materi yang kedua yaitu yang mengenai tentang pengertian media. Nah, di mana pengertian media ini ada yang menurut secara harfiah dan secara menurut pendapat ahli. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu jenis-jenis pengertian media. Nah, jenis-jenis dari media pembelajaran ini yang sudah kita ketahui yaitu sebagai alat bantu atau sarana penghubung untuk seorang pendidik dan siswa. Nah, di mana jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama media pembelajaran, yang kedua media pengajaran, yang ketiga media pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah perkembangan media. Sejak lahir, setelah manusia ada, media untuk komunikasi sudah ada tentunya, karena perbedaan dari masa ke masa dalam perkembangannya pada media manual dan tradisional dalam hitungan sekarang. Asal mula media belum adanya workshop dan software karena media ini dasarnya adalah elektro. Di zaman dahulu, media memberikan melalui suara, isyarat, gerak yang berhubungan dengan pasca indera dan dibantu peralatan khusus. Menurut pendapat ahli yaitu MC Luhan mengungkapkan bahwa media merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media ini tidak merujuk pada suatu teknologi spesifik. Artinya, media ini menyatakan bahwa teknologi komunikasinya sulit diprediksi sebab perkembangannya cukup pesat. Ada 4 periode sejarah perkembangan media yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, periode tribal. Periode ini merupakan berupa komunikasi manusia dimediasi melalui komunikasi lisan, sehingga masyarakatnya terikat dengan budaya lisan yang berperan sebagai storytelling sebagai komunitas yang kohesi. Yang kedua, periode literatur. Periode ini digunakan oleh manusia sebagai simbol-simbol untuk komunikasi secara tertulis tanpa interaksi tatap muka. Yang ketiga, periode percetakan. Dalam periode ini berupa teks secara massal walaupun masih bersifat linear tetapi tidak dapat dilakukan pada periode literatur. Yang keempat, periode elektronik. Pada periode ini ditemukannya teknologi komunikasi telegraf menjadi awal dari periode jauh jaraknya untuk berkomunikasi secara mudah. Perkembangan yang terjadi ini dapat dikatakan dengan inovasi teknologi tertentu dimulai dari bahasa, lisan dan tulisan, alat cetak hingga telegraf. Penemuan-penemuan inilah yang menentukan bagaimana manusia berperilaku dan berpikir dalam kegiatan komunikasi yang dilakukannya. Materi selanjutnya tentang sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pembelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi sekitar 3 tahun dalam sejarah media pembelajaran ini. Yang pertama sekitar pertengahan abad 20 yang mengenai tentang pemanfaatan alat visual dilengkapi dengan peralatan audio. Yang kedua sekitar tahun 1960 sampai 1965 yang berkaitan sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga pada sekitar tahun 1965 sampai 1970 yang dikenal dengan pendekatan sistem.
Yang ketiga yaitu filosofis media dan media pembelajaran. Berdasarkan filosofisnya, media dan media pembelajaran ini mempunyai suatu pandangan dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam sekolah ataupun masyarakat. Bahkan media merupakan alat untuk menghasilkan material pesan-pesan pengajaran yang akan berakibatkan pada proses pembelajaran. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk-bentuk sejarah media dan media pembelajarannya. Yang pertama yaitu media visual atau penglihatan, yang kedua media audio atau pendengaran suara, yang ketiga media cetak atau lembaran kertas, yang keempat media visual audio, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep sejarah media pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu B. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara umum, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Adapun pengertian media menurut pendapat ahli yaitu yang saya ambil menurut pendapat ahli menurut Ahmad Rohani, media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Materi selanjutnya itu C. Jenis-jenis pengertian media. Media adalah alat bantu saluran komunikasi atau interaksi penghubung. Ada beberapa jenis pengertian media, yaitu yang pertama, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, media pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan komponen alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar di sekolah, baik itu guru, buku, dan sebagainya yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, gimana teman-teman hasil dari penjelasan materi dari saya? Semoga bermanfaat untuk